Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak. Bapak, alhamdulillah sehat semua Pak ya. Alhamdulillah sehat. Boleh saya memperkenalkan diri Pak? Siap. Nama saya Mursyid Hidayat Pak. Saya dalam hal ini adalah seorang moderator bersertifikat yang dari Mahkamah Agung, dan bapak-bapak berdua sepakat ya untuk menyelesaikan persoalan saya ini, bapak-bapak ini ke saya sebagai mediator. Begitu Pak? Iya. Oke. Oleh karena itu Pak, terima kasih saya ucapkan Pak atas kepercayaan bapak berdua nih, sudah mempercayakan saya sebagai mediator. Boleh Pak, saya minta bapak berdua untuk memperkenalkan diri Pak. Silakan bapak dulu. Perkenalkan Pak, nama saya Sohardi. Saya asal dari Kabupaten Kuburaya, dan saya sebagai pihak yang tergugat. Dengan Bapak, Pak Sohardi, dan Bapak siapa Pak? Siap, makasih Pak. Nama saya Ives Henry. Saya dari pihak pertama sebagai penggugat Pak. Baik. Perlu saya jelaskan Pak ya, terima kasih atas perkenalannya tadi. Nah, ini saya perlu jelaskan bahwa mediasi ini Pak, ini adalah jalan untuk menempuh perdamaian. Jadi dalam menempuh perdamaian ini, dalam proses mediasi, saya sebagai mediator harus berlaku netral ya Pak ya, akan memberikan kesempatan yang sama kepada Bapak untuk bicara, dan Bapak Ives juga bicara kesempatan yang sama gitu. Nah Pak, oleh karena itu sifat-sifat dari atau prinsip dari mediasi ini ada beberapa hal. Yang pertama, imparsial Pak. Imparsial itu perlu saya jelaskan, tidak memihak atau netral. Nah itu saya tidak akan memihak dan akan netral dalam proses ini. Kedua, tidak punya hak memutus karena keputusannya atas berdasarkan kepada kesepakatan bapak-bapak berdua, kedua belah pihak. Oke Pak. Yang ketiga, kerahasiaan. Seluruh yang terjadi dalam proses mediasi ini harus dirahasiakan, tidak ada pihak lain yang mengetahuinya. Yang ketiga, yang keempat, kaukus. Kaukus itu Pak, kalau bapak-bapak intinya pengen ngobrol di luar ini, di luar ruangan ini dengan saya berdua, mungkin tak perlu disampaikan kedengaran sama salah satu pihak. Nah silakan ambil kaukus Pak, minta saya ngomong berdua sama Bapak, boleh nggak? Saya ada hal yang perlu saya omongkan, boleh begitu Pak. Nah oleh karena itu dalam proses mediasi ini, karena kita harus tertib, sama-sama memahami sama pihak ya, artinya tentu perlu ada kesepakatan dalam proses mediasi ini. Kita buat tata tertib lah Pak ya, boleh Pak ya? Iya boleh. Boleh. Nah ada usulan nggak Pak? Kira-kira tata tertibnya, nggak boleh ngapa, boleh ngapa? Tidak ada Pak. Tidak Saya tidak ada. Pak Ives, Hadir Pak. boleh nggak saya buat Pak ya? Silakan Pak. Ini para pihak harus bicara secara bergantian setelah dipersilahkan oleh mediator. Terus para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Oke. Yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang, baik secara kata-kata maupun secara fisik Pak, memukul segala macam tidak boleh. Berkata kasar jangan ya Pak ya, karena kita dalam proses mediasi. Tidak boleh merokok Pak, ruangan ini ber-AC Pak, kalau ngumpul aslinya kan bahaya pula Pak. Terus tidak menggunakan handphone. Kalau Bapak lagi ngomong-ngomong tiba-tiba handphone gitu, maaf Pak, itu kalau gitu kalau handphone datang dari istri diangkat pula, kan mediasi kita nih bisa terganggu gitu Pak ya. Iya. Sepakat Pak ya? Sepakat. Nah kalau gitu Pak, itu handphonenya maaf Pak, tolong disimpan dulu sama saya, boleh Pak? Oh siap. Nah, dinonaktifkan juga boleh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, itu sepakatannya yang kita buat. Baiklah, Bapak-bapak, kalau sudah setuju dengan sepakatan tata tertib ini, maka kita lanjutkan mediasi ini Pak ya. Baik. Saya persilahkan kepada Bapak, siapa dulu nih untuk bicara nih? Saya. Oh, boleh, Pak Ives. Silakan Pak Ives. Terima kasih Pak. Jadi duduk permasalahannya begini Pak. Kan
kami ini kan bertetangga. Hmm. Jadi di samping rumah kami itu ada tersisa tanah sekitar 1 meter. Hmm. Nah, jadi saya berinisiasi berkomunikasi dengan Bapak Suwardi ini agar rumah kita itu tidak menempel. Bagaimana kalau tanah itu kita sisihkan masing-masing 20 cm 20 cm agar nantinya pagar kita itu tidak berdempetan. Khawatirnya nanti ketika pembangunan berdempetan itu bisa mengurangi kualitas bangunan. Bisa pas saya bangun pagar, tahu-taunya Pak Suwardi juga bangun pagar saya retak karena mungkin kesalahan tukang atau itu yang coba saya hindari, Pak. Nah, kemudian setelah 1 bulan saya bangun pagar itu, tiba-tiba saya lihat Pak Suwardi ini juga bangun pagar, tapi kok malah nempel ke dinding saya, dinding pagar saya maksudnya. Bukannya sesuai perjanjian awal, malah mengambil batas tanah saya malah. Jadi saya merasa keberatan. Ya, saran saya itu kan belum dibangun ya, Pak ya. Ya, kiranya saya tetap mau menjaga hubungan baik dengan tetangga. Kiranya itu dibongkarlah sesuai dengan kesepakatan kita awalnya itu. Nah, Ada space ya. Ya. Boleh bisa perjelas Pak ya. ya, Dalam perjanjian awalnya kesepakatan Bapak Ives dengan Pak Suwardi bahwasanya ketika batas tanahnya ada masing-masing memberikan space 20 cm 20 cm. ya, Pak Ives 20 cm, Pak Suwardi 20 cm atau 10 cm masing-masing. 20 cm, Pak. Masing-masing. Artinya Masing-masing. space-nya itu agak lebar. agak lebar. Ya, Pagar dibangun dalam kan 40 cm itu. ya. Pagarnya di batas ini nih, Di batas yang 30 cm itu. di batas 30 cm. Ya, jadi di tengah tuh 20 jadi di tengah kita tuh kan 40 cm. Udah 40 cm besar Ya. besarnya. Oh ya. Gimana? Silakan Pak Suwardi. Iya Pak, baik. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi memang saya kan memang sekarang nih Pak dalam tahap membuat pagar, ya kan. Dan kemarin udah dikerjain oleh tukang juga. Dan kebetulan saya itu lagi di luar Pak, lagi di luar yang handle di tempat itu adik saya, gitu kan. Jadi memang tadi kemarin udah saya sampaikan ke adik saya tuh bahwa untuk batas-batas tanah antara Pak Ives dengan saya itu memang itu ada jarak 20 meter agar memang 20 cm. betul Pak, 20 cm agar itu tidak tak berdempet lah gitu, yang seperti Pak Ives sampaikan tadi. Dan setelah saya cek tadi memang benar Pak, memang benar bahwa itu memang berdempet dengan dindingnya Pak Ives atau pagarnya Pak Ives yang disampaikan Pak Ives itu. Dan memang berdasarkan kesepakatan sebelumnya ini kita sepakat nih bahwa itu memang batasnya. Dan kalaupun itu memang menjadi hal yang menjadi hal yang diberatkan oleh Pak Ives, saya sih bersedia Pak untuk tapi karena ini memang pembongkaran, khawatir saya nanti ada mengeluarkan biaya yang lebih lagi. Nah, gimana kalau misalnya ini saya ganti aja ke Pak Ives Pak, gitu Pak. Yang diganti tanahnya ya? Iya, yang Pakai. batas itu, yang batas tadi itu saya ganti aja, ya, daripada bongkar-bongkar dan itu pun membutuhkan biaya yang besar juga bagi saya sendiri. Oke, Pribadi. saya mau memperjelas pernyataan Bapak tadi. Iya. Kan memang nggak terlanjur nih Pak Ives kata Pak Terlanjur. Suwardi, dan dia dari di luar. Rupanya tadi adiknya Mas. Pak Suwardi Iya, adik saya. yang tukangnya. Iya. Pak Suwardi apakah mengingatkan adiknya Pak? Sebelumnya sudah saya ingatkan Pak, cuman mungkin adik saya itu ndak paham dengan yang saya sampaikan tadi. Oh Pak. iya. Oke, Iya, baik. iya. Artinya Pak Ives, Pak Suwardi sebenarnya ada mengingatkan adiknya juga. Tetapi karena mungkin adiknya ini kita nggak tahu kenapa akhirnya terpasang lah itu. Udah sampai di mana tahapannya Pak? Sudah sampai ini Pak, pengecoran pondasi Pak. Pondasi. Oh, berarti tinggal naik tiang. Iya Pak, tiang dan bata juga. Baik. Tadi Bapak memohon
supaya untuk pembongkarannya ya berdiskusi lagi sama Pak Iya, Ibas betul. gitu ya, rembuk lah ya. Gimana Pak Ibas? Ya kalau saya sih kurang setuju ya Pak ya, karena kalaupun Bapak membayar ganti rugi tanah itu, otomatis kan di dalam sertifikat saya kan tentunya gimana ukurannya pasti berbeda gitu Pak. Apalagi memang kesepakatan saya dari awal, saya kan tidak mau rumah itu berdempetan. Nah, makanya kalaupun misalnya di kesepakatan awal Pak Suwardi tidak bersedia untuk memberikan tanahnya 20 cm sebagai jarak batas rumah kita, saya tetap akan memberikan batas itu untuk saya sendiri. Jadi biarlah nanti Pak Suwardi itu bangun pagar di atas tanah, batas tanahnya. Saya nggak apa-apa merelakan 20 cm saya. Yang penting pagar rumah saya tidak berdempetan dengan orang lain. Gitu Pak. Bapak akan geser bangun pagarnya, asal nggak terlalu berdempetan. Iya. Gitu? Nggak apa-apa. Maunya saya awalnya seperti itu. Tapi kan pagar saya sudah terbangun. Nggak mungkin kan saya harus membongkar pagar saya sendiri. Betul. Sedangkan yang masuk ke tanah saya malah pagar Pak Suwardi. Iya. Jadi gimana Pak Suwardi? Ini kan memang itu sudah ini Pak, ya udah mungkin nanti saya nyuruh tukang aja untuk bongkarnya Pak. Oke. Nah, biar dibongkar aja. Gimana Pak Ibas? Ya. Yang harus dibongkar. Iya. Iya. Saran saya memang dibongkar. Kalau begitu kita sudah mendapatkan kesepakatan nih Pak, bahwasannya nanti Pak Suwardi dengan sukarela membongkar lagi yang memang beliau menyatakan memang salah perbuatan yang dilakukan. Awalnya ada space masing-masing tanah itu 20 cm, tetapi dalam perjalanannya tidak sengaja adanya gitu kira-kira ya Pak ya. Ya. Oke Pak, boleh saya tuangkan dalam kesepakatan nanti Pak ya. Ya. Pernyataan ini. Baik. Baik Pak. Kalau itu artinya kita menemukan kata sepakat untuk berdamai. Bukan gitu Pak? Iya, Pak. Terima kasih Bapak-Bapak. Saya akan tuangkan dalam nota kesepakatan nantinya. Bapak berdua tanda tangan. Itu di atas materai atau kita pakai ke notaris nih Pak? Di materi aja Cok. Ya materai aja. Materai ya. Materai. Materai 10.000 cukup lah Pak ya. Baik. Nanti saya akan ketik Pak surat nota kesepakatannya. Ya. Bapak tanda tangan di sana, Bapak juga tanda tangan. Ya. Oke. Para pihak sepakat menyelesaikan permasalahan ini, maka silakan pada para pihak untuk menandatangani nantinya. Baik. Nah, silakan Pak menandatangani. Oke. Ya, saya selesaikan dulu atau Bapak baca dulu yang sudah diketik ini, Pak. Oke, terima kasih Bapak.